Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami ingin memaparkan materi mengenai etos kerja sebagai wujud amal soleh. Pada bagian pertama, kami ingin menjelaskan apa itu etos kerja menurut Islam. Etos kerja menurut Islam yaitu sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja bukan hanya untuk memuliakan dirinya, melainkan sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Setidaknya ada 7 spirit muslim untuk mewujudkan kewirausahaan yang mandiri menurut Islam, yaitu selalu berusaha atau ikhtiar, bertakwa, beristighfar, bertawakal, rajin berdoa, bermurah hati, dan gemar berinfak, serta senantiasa bertahmid kepada Allah. Kak, konsep etika profesi Islam itu seperti apa sih? Kamu penasaran ya? Yuk dengarkan penjelasanku ini. Selanjutnya, konsep etika profesi Islami. Etika profesi merupakan sikap dan pandangan serta semangat suatu bangsa atau masyarakat terhadap nilai kerja itu sendiri, baik atau tidak. Islam tidak hanya menyuruh umatnya untuk bekerja keras tanpa diikuti oleh berbagai perangkat pengamannya, berupa nilai-nilai moral, yaitu akhlak atau etika. Terdapat beberapa hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh setiap muslim di dalam mengembangkan profesinya. Yang pertama, mencari rizki. Lalu yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, jujur. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lalu yang ketujuh, melihat ke depan atau futuristik. Yang kedelapan, larangan meminta-minta. 9, larangan memonopoli. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah mendahulukan kualitas atau kerapihan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kerjasama dalam Islam atau syirkah. Kerjasama dalam Islam atau syirkah, secara harfiah dalam Islam makna syirkah yaitu kerjasama berarti al-ikhtilah atau penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Syirkah terbagi atas dua macam. Yang pertama ada syirkah amlak atau sukarela. Pada bagian ini, syirkah ikhtiariyah dan syirkah jabariyah. Dan macam keduanya ada syirkah ukut. Pada bagian ini terdapat syirkah inan, syirkah mufawadlah, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan yang terakhir ada syirkah mudlarabah. Lalu, bagaimana ya makna dan implementasi dari amal soleh dalam etos kerja ini? Makna dan implementasi amal soleh. Amal soleh berarti mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Amal soleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal soleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Nah, salah satu implementasi dari amal soleh dalam bekerja ialah bekerja mencari rezeki dengan hati ikhlas, tidak dipenuhi ambisi, dan tidak serakah. Nah, penjelasan yang terakhir nih, yaitu titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Dalam Al-Quran, keimanan yang berbentuk keyakinan harus dimanifestasikan ke dalam praktek nyata, yakni amal soleh. Makna kesolehan itu ditentukan tergantung kepada posisi dan fungsi berbeda tiap orang dalam kehidupan sosialnya. Dalam prakteknya tersebut harus dilakukan secara profesional, baru bisa disebut sebagai mengamalkan amalan soleh. Misalnya, kita dalam kehidupan ini memiliki posisi dan fungsi sebagai mahasiswa. Nah, amalan kita disebut amal soleh sejauh bagaimana kita bisa mengarahkan perilaku kita untuk memenuhi apa yang dituntut dari posisi, fungsi, dan tugas seorang mahasiswa, yaitu menuntut ilmu. Jadi, mahasiswa disebut sebagai saleh sejauh mana dia berperan
dan berkecimpung dalam aktivitas pembelajaran, penelitian, dan permenungan. Kalau seseorang mahasiswa malah melenceng dari tugas, fungsi, dan posisinya, itu namanya dia bukan orang saleh. Ketika menjadi mahasiswa, seseorang malah sibuk berzikir dan melakukan amalan-amalan sunnah lainnya dan mengesampingkan amalan membaca buku, menghadiri majelis keilmuan di kampus, dan seterusnya. Maka ia telah mengamalkan amalan yang utama dengan meninggalkan amalan yang lebih utama, yaitu menuntut ilmu. Etos kerja dalam perspektif Islam merupakan bagian integral dari keimanan dan pengamalan ajaran agama. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja Islami menekankan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan tujuan yang baik akan bernilai ibadah. Oleh karena itu, semangat kerja yang tinggi dan profesionalitas adalah cerminan dari keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan etos kerja Islami, umat Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Semoga kita semua mampu menjadikan pekerjaan bukan hanya sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.